Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di ruang ini dan dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Hadirin yang dihormati, pidato yang saya ingin sampaikan kali ini membahas masalah menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencintai orang yang bersih beserta membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita ataupun orang lain. Hadirin sekalian, jika menjaga kebersihan dimulai dari diri kita sendiri, tentu banyak orang yang melihat dan meniru, mulai dari anak-anak kita, orang-orang dekat, maka kita pun mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, ajarkan sendiri mungkin kepada anak-anak tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dengan memberikan contoh yang baik terhadap kebersihan kepada anak-anak, semoga mereka bisa mandiri atau terbiasa mengatasi hal-hal terjadi yang sulit untuk diselesaikan. Seperti diketahui di masa sekarang ini banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, bahkan membiarkan menjadi semakin kotor. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato hari ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Tetapi terkadang kita sulit untuk melakukannya. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan sangatlah kurang. Masih banyak sampah yang berserakan, entah sampah plastik bekas makanan, minuman, maupun sampah kertas. Padahal tempat sampah yang tersediakan di setiap rumah. Seharusnya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan sampai kita membuang sampah di sungai karena hal tersebut mengganggu keindahan sungai, ekosistem sungai, dan hal yang membahayakan adalah menyebabkan banjir. Tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan kita. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus melakukan kebersihan lingkungan setiap hari dan biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Sampah terdiri dari sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contoh, sisa makanan, sayur, buah-buahan, sampah kebun, dan sampah dapur. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contoh, kertas, kardus, plastik, karet, kaca, kaleng, dan lain-lain. Sampah B3. Dan sampah berbahaya dan beracun yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme. Contoh, baterai cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tempat sampah yang bisa disediakan hanya dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik.
tetapi pemisahan sampah organik dan sampah anorganik tersebut waktu dibuang akhirnya disatukan kembali. Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintah dengan lingkungan masyarakat untuk pembuangan sampah organik dan sampah anorganik, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Kebersihan adalah sebagai dari iman. Dengan ini saya berharap teman-teman peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata dan tingkat laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Hadirin yang dihormati, pidato yang ingin disampaikan kali ini membahas masalah menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mencintai orang yang bersih beserta membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita ataupun orang lain. Hadirin sekalian, jika menjaga kebersihan dimulai dari diri kita sendiri, tentu banyak orang yang melihat dan meniru, mulai dari anak-anak kita, orang-orang dekat kita. Maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, mari ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan, dengan memberikan contoh yang baik terhadap kebersihan kepada anak-anak. Semoga mereka bisa mandiri atau terbiasa mengatasi hal-hal terjadi yang sulit untuk diselesaikan. Seperti diketahui di masa sekarang ini, banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, bahkan membiarkannya menjadi semakin kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Saat ini, di seluruh dunia sedang mengalami pencemaran lingkungan. Plastik di mana-mana, hutan tebangi dan tidak dilakukan penanaman pohon. Hingga sampah yang seharusnya berada di darat, ini juga dapat kita temukan di dasar laut. Hal itu membuat saya menyayangkan apa yang akan terjadi ketika kita telah menjadi tua. Bahkan ketika kita masih anak remaja ini saja, sampah sudah berada di mana-mana. Bayangkan apabila hal ini akan masih terjadi terus-menerus hingga memiliki anak hingga cucu. Oleh karena itu teman-teman, saya memohon dengan kesungguhan hati, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan yang kita cintai ini, harus menjadi pionir di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.